sportif. Perkenalkan, nama saya Juprianto Ronaldo Barus, NIM 61811111001, kelas PCKI reguler 6A Stambuk 2018 dengan mata kuliah Sosiologi Olahraga. Tugas di sini saya akan mewawancarai atlet dan mengunjungi atlet aktif berprestasi dan mengunjungi mantan atlet aktif berprestasi sekaligus menjadi pelatih. Dan saya berasal dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan. Baik, langsung saja simaklah video berikut ini. So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Bang. Baik Bang, di sini saya mohon izin berbincang-bincang kepada Abang sekaligus mewawancarai Abang selaku atlet aktif berprestasi yaitu cabang olahraga karate ya Bang. Iya. Jadi untuk waktu dan kesempatannya apakah Abang bersedia gitu Bang untuk saya wawancarai Bang dan sekaligus untuk melihat bagaimana situasi kondisi rumah kita saat sekarang ini gitu Bang. Baik Bang. Dan ini adalah rumah ya Bang ya. Iya, rumah ya Bang. Kodim. Jadi orang-orang yang memiliki pekerjaan TNI ataupun angkatan yang di sini maka bisa tinggal ya Bang ya. Jadi itu ada juga beberapa kendaraan itulah ya Bang ya. Jadi kalau di bar Inkodin jadi catnya juga udah harus warna hijau lah ya Bang ya. Nggak bisa mungkin warna-warna yang lain gitu ya Bang. Jadi pada saat apa gini, apakah pernah banjir gitu ya Bang? Enggak ya Bang? Banjir enggak Bang? Banjir pernah banjir karena dataran tinggi Kabupaten Karo gitu. Screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Mohon izin Bang untuk berbincang-bincang sekaligus mewawancarai Abang karena Abang adalah atlet aktif berprestasi. Jadi saya izin untuk mewawancarai Abang untuk menggali informasi boleh Abang agar bisa termotivasi bagi saya juga untuk mengikuti cabang olahraga karate juga Bang. Jadi itu izinkan saya mewawancarai Abang menggali informasi kepada Abang. Jadi kalau begitu Bang, waktu dan kesempatan apakah Abang bersedia untuk bisa Bang? Baik Bang. Mari Bang. Ya. Selamat pagi Bang. Pagi Bang. Baik. Di sini maksud dan tujuan saya ke sini, saya akan mewawancarai Abang selaku atlet cabang olahraga karate ya Bang. Iya Bang. Baik, karate. Jadi kalau cabang olahraga karate dibilang ini ngeri-ngeri sedap juga ini ya Bang ya. Jadi di dalam video kali ini untuk terlebih dahulu saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bang. Baik, perkenalkan nama saya Juprianto Ronaldo Barus, NIM 61811111001, kelas PCKI reguler 6A Stambuk 2018 dengan mata kuliah Sosiologi Olahraga. Jadi tugas dan maksud tujuan saya ke sini yaitu untuk mengerjakan tugas, memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Olahraga Bang. Jadi saya ingin mengerjakan tugas tersebut. Jadi di dalam tugas tersebut, apalagi tugas ini riset, jadi saya harus langsung meninjau ke lapangan. Jadi saya menjumpai Abang di tempat ini. Jadi tadi Abang waktu latihan tadi saya takut terganggu, jadi makanya saya jumpai dengan pelan-pelan, takut nanti dimarahin nanti oleh pelatih Abang. Jadi oleh karena itu saya ingin berbincang-bincang, mau belajar banyak lah bagaimana itu cabang olahraga karate. Jadi saya juga kalau dikatakan cabang olahraga karate saya merasa senang Bang, karena orang tua saya juga mantan atlet cabang olahraga karate juga. Jadi kalau juga dibilang dikatakan karate, jadi saya merasa senang itu begitu. Bagaimana itu wah bela diri tersebut. Jadi
untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan mewawancarai abang selaku atlet ya bang, atlet aktif berprestasi kan bang. Baik, jadi untuk lebih jelasnya maka saya akan mewawancarai abang. Baik, di dalam pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan kepada abang selaku atlet aktif berprestasi di dalam cabang olahraga karate. Di pertanyaan pertama bang, di sini pertanyaannya, saya mohon izin agar abang terlebih dahulu memperkenalkan diri abang. Bagaimana itu, baik itu dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, usia, pekerjaan, alamat rumah, nama orang tua, agama, tinggi badan, berat badan, golongan darah, nomor HP atau WA ataupun binaan atau bagaimana gitu ya bang. Baik, di sini nanti kalau misalnya ada yang kurangnya akan saya kabari juga sama abang. Bagaimana? Misalnya contohnya lupa tadi abang mengenai usia, jadi saya katakan usia abang berapa gitu bang. Baik, langsung saja saya waktu dan tempat saya persilakan kepada abang. Perkenalkan, di sini saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Jun Pratama Kristian dan Sekali. Saya dari cabang olahraga karate. Umur saya 16 tahun, mau jalan ke 17 tahun. Tempat tanggal lahir Jember, tanggal 7 bulan Juni 2004. Golongan darah saya golongan darah B. Tinggi saya 173 cm dan berat badan 68. Nah, apa lagi tadi bang? Baik, di sini yang saya tanyakan juga yaitu mengenai nomor WA abang, nomor HP. Nomor HP saya termasuk nomor WA 0822 7707 8945. Baik, jadi bang, apakah abang termasuk juga binaan atau bagaimana bang? Saya dari atlet cabang Tanah Karo dari Kesinkan Tanah Karo karate. Jadi abang berasal dari daerah Kabupaten Karo ya, termasuk salah satu atlet aktif berprestasi sampai saat sekarang ini gitu ya bang. Baik, langsung saja bang. Di sini saya juga bertanya bang untuk mengenai alamat rumah kita bang. Gimana itu alamat rumah kita gitu bang? Alamat rumah saya di Asrama Kodim 0205 Tanah Karo Simpang Raya di Kabupaten Tanah Karo. Oh, asrama Kodim berarti di belakang ini ya bang? Ya? Iya. Oh, di belakang ini asrama Kodim berarti rumah orang tua juga di sini ya bang. Berarti abang tinggal di sama orang tua sampai saat sekarang ini bang. Jadi untuk pekerjaan ayah bang, apa itu pekerjaan ayah kita gitu? Pekerjaan ayah sebagai tentara nasional Indonesia bang. Oh, TNI ya bang? Iya. Oh, jadi seorang TNI. Nah, lalu pekerjaan ibu kita bang? Kalau ibu cuman ibu rumah tangga bang. Tapi ada juga adanya di Kodim ini. Oh, berarti sekaligus bertani gitu lah ya bang? Baik bang. Ibu bertani. Jadi untuk agama kita bang, abang agama apa ya bang? Iya bang. Agama saya agama Kristen Protestan. Kristen Protestan. Berarti abang GPDI ya bang? Iya GPDI. GPDI. Berarti abang juga gereja di sekitaran ini juga ya bang? GPDI Simpang Raya bang. Baik bang. Untuk nama orang tua kita bang, nama ayah bang? Nama ayah Pengharapan Karo Sekali. Oh, Pengharapan Karo Sekali. Untuk nama ibu bang? Nama ibu itu Fajar Utami bang. Sekali. Untuk Fajar Utami. Iya. Itu pertanyaan kedua bang. Baik, waktu pengalaman abang menjadi seorang atlet, abang kan atlet aktif berprestasi sampai saat sekarang ini. Waktu pengalaman abang menjadi seorang atlet aktif berprestasi khususnya cabang olahraga karate, riwayat prestasi apa saja yang sudah pernah abang dapatkan, baik itu dari tingkat yang tertinggi ke tingkat yang rendah atau dari tingkat rendah ke tingkat tertinggi gitu bang. Riwayat prestasinya seperti apa gitu bang? Riwayat saya waktu menjadi atlet sampai sekarang dari kabupaten nasional sampai satu internasional juga saya pernah ikuti bang. Itu riwayat prestasinya. Jadi abang pernah mendapatkan juara lah ya bang? Iya. Mendapatkan juara. Jadi pada saat abang mendapatkan juara, itu berupa apa yang abang dapatkan? Apakah itu berupa piala, berupa medali, atau berupa piagam penghargaan, baik itu sertifikat atau bagaimana gitu bang? Bisa abang jelaskan bang? Waktu saya memenangkan kejuaraan, saya itu dikasih piagam dan medali bang. Oh,
mendapatkan piagam dan medali. Jadi cabang olahraga karate yang mana itu piagamnya gitu? Ini waktu kejuaraan karate Gajah Tisu Open pertama ke Sumatera Utara tahun 2015 Bang. Saya melakukan juara 3 bersama Bang. Oh, berarti abang mendapatkan kejuaraan karate Gajah Tisu Open pertama ke Sumatera Utara di Sumut tahun 2018, piagam penghargaan. Berarti abang mendapatkan juara 3 ya bang? Di sini kelas berapa gitu bang? Pada saat abang bertanding gitu bang? Saya waktu bertanding Ada tertera gitu bang? Iya Bang. Sini saya bertanding waktu kadet Bang. Kadet kelas 70 ya bang? Iya, kadet kelas 70 kilogram. 70 kilogram. Jadi pada saat kapan itu abang bertanding itu bang? Tahun 2015 Bang. Pada saat tahun 2018. Oh, berarti pada kejuaraan karate Gajah Tisu Open pertama pada tanggal 3 hari ya bang? Iya, ya bang? 3 hari. Di Gormini Dispora. Dispora Sumut ya bang? Dispora Sumut. Dan selain abang mendapatkan piagam penghargaan ini bang, Iya, Bang. abang mendapatkan apa juga bang? Saya menang medali ini Bang. Oh, abang juga mendapatkan meraih medali juara 3 kejuaraan karate Gajah Tisu Open pertama se Sumatera Utara. Abang hebat juga ya bang ya. Ini adalah berkat kegigihan kerja keras abang selama ini ya bang, mendapatkan piagam penghargaan tersebut. Baik bang, itu untuk piagam yang pertama yang abang raih ya bang. Untuk selanjutnya bang, apakah ada juga piagam penghargaan yang lain bang? Ada Bang. Ini waktu kejuaraan kesimkan di Jakarta Bang. Saya mau juara 2. Abang mendapatkan kejuaraan nasional 7 Seikinkan Karate Do Indonesia. Jadi piagam prestasi yang didapatkan oleh abang tersebut yaitu juara 2 kadet komite perorangan putra dari kelas 70 kg. Berarti abang berprestasi pada tanggal 28 Oktober 2018 di Jakarta ya bang? Iya Bang. Baik bang, hebat juga bang. Dari Forky ya bang ya? Iya, ini Seikin Karate Bang. Do Indonesia. Nah, selain dari piagam penghargaan tersebut bang, apa lagi yang abang Iya, Bang. dapat gitu bang? Ini medalinya Bang. Abang mendapatkan kejuaraan karate Indonesia juara 2 Seikin Kesimkan Indonesia Bang. Keisinkan 7 tahun 2018 dengan kelas 70 kg. Hebat juga bang, mendapatkan piagam penghargaan. Piagam penghargaan. Dan selanjutnya apa juga ya bang yang abang raih itu pada saat bertanding? Ini panjang ceritanya Bang. Nah, ini yang paling apa ya bang? Paling panjang ceritanya. Kalau boleh tahu bang, ini ceritanya bagaimana bang? Bisa bang jelaskan bang? Ya ini saya nggak nyangka Bang, saya bisa juara 1 Bang. Karena gimana Bang? Di situ lawan-lawan saya jauh-jauh semua Bang. Oh hebat-hebat semua ya bang? yang juara 1. Tidak terbayang juara 1. Itulah karena berkat kegigihan, berkat kerja keras dari abang ya bang. Selama abang latihan, baik bang. Karena di dalam suatu kata-kata juga saya secara pribadi pernah mengutip bang. Ada atlet yang saya salut dengan kata-kata tersebut. Dia mengatakan bahwa lebih baik banjir keringat pada saat latihan daripada banjir air mata pada saat bertanding gitu katanya bang. Jadi kita terlebih dahulu kita harus bekerja keras. Tanpa bekerja keras maka kita tidak akan mendapatkan suatu kemenangan yang abang raih sampai saat sekarang ini ya bang. Karena abang mendapatkan juga sertifikat tersebut dari Forky ya bang. Forky UKM Karate Universitas Sumatera Utara ya bang. Ini diselenggarakan di USU Bang. Diselenggarakan di USU pada tahun 2019. 22 sampai 24 Februari 2009 di Park Dede Hall Medan ya bang. Iya. Oh, baik. Selain itu bang, apa juga yang abang dapat ya bang? Ada juga medali Bang, dan ada juga bonekanya tadi di rumah Bang. Bonekanya di rumah dan mendapatkan medali juga Universitas Sumatera Utara. Ini dari kampus ini bang. Betul Bang. Berarti ya bang. Iya. Dari Diselenggarakan oleh USU Bang. diselenggarakan dari pihak kampus Universitas Sumatera Utara USU.
Baik bang, jadi abang juga berprestasi juga lah ya bang. Selalu bekerja keras, tidak mau henti-hentinya bekerja keras, mencucurkan keringat untuk terus bekerja keras agar mendapatkan suatu piagam penghargaan kemenangan. Baik bang. Selain itu bang, ada juga sertifikat yang lain bang, piagam penghargaan yang riwayat yang abang dapat gitu, yang abang capai gitu bang. Juga ini juga saya tidak nyangka bang juara 1 bang. Abang juga mendapatkan juara 1 ya bang. Komite Kadet 70 kg kejuaraan karate dan Ren Cup 3 tahun 2019 Orang-orang tentara itu. diselenggarakan oleh tentara TNI. Jadi abang juga berprestasi di dalam tingkat akabri juga lah ya bang ya, tes angkatan ya bang. Banyak juga prestasi yang abang meraih dan abang juga mendapatkan apa bang? Medali ya bang? Mendapatkan medali kejuaraan karate dan Rem Cup 3 di Siantar ya bang ya? Oh, di Siantar. Pada saat kapan itu diselenggarakan bang? Tahun 2019 juga bang. Pada tahun 2019 ya bang? Iya, tanggal 25 Juli. Pada saat tanggal 25 Juli ya di Siantar ya bang. Dapatkan piagam penghargaan dari TNI. Coba bang tunjukkan apanya? Medalinya. Abang juga berprestasi. Baik bang. Ini bang sertifikatnya bang. Baik bang. Terima kasih ya bang atas abang telah menunjukkan piagam penghargaan, sertifikat dan beserta medalinya bang. Baik bang, itu pertanyaan saya selanjutnya, pertanyaan yang ketiga bang. Bagaimana situasi keadaan kehidupan ekonomi abang sampai saat sekarang ini? Apakah ada perbedaan semenjak abang menjadi atlet aktif berprestasi ini? Bagaimana situasi keadaan ekonomi abang sampai saat sekarang ini? Apalagi di masa pandemi COVID-19 sampai saat sekarang ini kan? Apakah ada perbedaannya atau bagaimana gitu bang? Ini saya sebagai pelajar bang. Oh, abang sebagai pelajar. Pelajar kalau boleh tahu bang, abang pelajar di mana, di sekolah mana gitu? Saya SMA Negeri 1 Kabanjahe bang. Oh, Saka ya bang? Iya bang. SMA Negeri 1 Kabanjahe. Kelas berapa bang? Kelas 2 bang. Oh, kelas 2 SMA ya bang? Iya ya bang. Jurusan apa bang? Saya jurusan IPA bang. Jurusan IPA. Jadi bagaimana situasi keadaan ekonomi abang sampai saat sekarang ini bang? Apakah ada perbedaannya semenjak adanya pandemi seperti ini? Adanya COVID ini memang sangat membuat situasi apalagi dalam cabang karate itu agak rumit bang. Agak rumit ya, iya betul. Karena waktu bertanding di tahun 2020 semalam enggak pertandingan satu tuh. Oh, tidak ada bertanding karena adanya COVID ini ya bang. Iya, kami juga sebagai atlet karate di Tanah Karo ini juga sedikit kecewa. Tapi namun walaupun tidak ada pertandingan kami tetap juga latihan bang. Terus berlatih agar Iya. apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu bisa langsung kita ingat kembali ya bang. Tidak kita lupakan ya gitu bang. Jadi keadaan ekonomi abang sampai saat sekarang ini pasti ada perbedaannya, ada gejolak. Ya ada bang. Ya bang. Nah, jadi kita lihat juga keadaan ekonominya pasti akan terkikis seperti itu ya bang. Akan makin berkurang lah seperti itu ya bang. Baik bang, begitu juga untuk pertanyaan saya bang selanjutnya mengenai keadaan ekonomi tersebut juga. Jadi pada saat abang menjadi atlet aktif berprestasi ini, jadi uang saku abang ke sekolah itu bagaimana bang? Apakah masih diberikan oleh orang tua atau sudah ada dari diri sendiri? Baik itu dari cabang olahraga karate tersebut atau bagaimana? Karena kita kan mendapatkan juara juga, abang kan mendapatkan juara. Jadi apakah ada uang saku diberikan oleh dari panitia atau bagaimana, atau dari coach atau dari pelatih atau bagaimana gitu? Kalau misalnya kita bertanding bang, kalau itu kalau bertanding juara satu pasti ada uang sakunya bang. Ada uang saku. Iya, apalagi sama di Spora ada hari Ornas, Pak Ornas itu Hari pasti olahraga kasih. nasional ya Iya, bang. betul. Iya bang. Jadi untuk sampai saat sekarang ini uang saku abang apakah masih diberikan oleh orang tua atau bagaimana gitu? Uang saku bang, jujur masih dikasih Oh, masih diberikan oleh orang tua ya bang. Uang olahraga itu ditabung bang. Uang olahraga ditabung ya untuk keperluan pribadi untuk apa yang kita beli untuk masa yang akan datang seperti itu ya bang ya. Baik bang. Itu pertanyaan saja bang selanjutnya.
bagaimana harapan abang ke depannya? Karena kan abang aktif berprestasi. Bagaimana harapan abang ke depannya untuk bisa menjadi atlet aktif berprestasi lagi? Apakah ingin meningkatkan kembali prestasinya atau hanya cukup seperti itu saja gitu bang? Iya bang. Ini harapan saya sebenarnya saya mau masuk karate ini bang. Ada tujuan saya bang. Tujuannya apa ya bang? Dari kecil saya udah latihan karate bang. Dari Jawa dulu sampai saya lahir di Jawa bang. Oh, lahir dari Jawa. Iya bang. Terus dari kecil itu udah karate jiwa bang. Udah jiwa karate bang. Baru pindah ke sini ada cita-cita saya menjadi tentara bang. Tapi Pindah ke Kabupaten Karo gitu ya bang? dari kecil udah mau jadi tentara bang. Terus dalam karate ini pengen saya dari karate ini bisa jadi tentara tanpa tes gitu bang. Kayak atlet berprestasi yang lainnya gitu ya bang. Jadi abang juga mau mengikuti orang tua ya bang ya, ayah atau bapak di rumah gitu ya bang. Berarti cita-cita abang mulia sekali, mau berjasa kepada dan mengabdi kepada bangsa dan negara gitu lah ya bang ya. Baik bang. Baik bang, pertanyaan saya yang kelima bang. Selanjutnya, apa pelajaran dan hikmah yang abang dapat menjadi atlet cabang olahraga karate bang? Apa pelajaran yang abang dapat? Yang pertama saya dapat dalam karate itu bang, Apakah abang bisa mandiri Iya, atau Bang. mendapatkan sesuatu, abang bisa lebih mandiri akan diri sendiri atau bagaimana gitu bang? yang pertama itu mandiri bang. Iya mandiri. Yang kedua kita bisa tahu bang dalam pertandingan itu bagaimana kita menyamakan atau mengkondisikan harus kita merendah karena kalau dalam cabang karate ini bang memang semua kita lihat jago tapi harus kita bisa lebih dalam diri kita pasti bisa gitu bang. Oh, berarti Nggak kita- boleh kita Iya. down melihat lawan kita bagaimana oh itu hebat gak usah gitu bang harus dalam diri kita pasti bisa gitu. Berarti kita harus menganggap bahwa lawan kita itu kita tidak boleh menganggap sepele seperti Iya. itulah ya bang. Itu dulu satu, dan yang kedua kita tidak boleh kalah sebelum bertanding ataupun berperang gitulah ya bang. banyak pelajarannya saya Nah, banyak pelajaran. Berarti ada juga kita mendapatkan kemandirian, ada mendapatkan kedisiplinan, ada mendapatkan sopan santun, etika, moral. Di situ semua diajarkan kemandirian dan kepribadian yang matang seperti itu ya bang. Baik bang. Dan pertanyaan saya yang keenam bang, apa tujuan dan alasan abang memilih cabang olahraga karate bang? Kan bisa juga cabang olahraga taekwondo, seni bela diri, pencak silat. Kenapa harus karate abang memilih cabang olahraga karate sebagai cabang olahraga yang abang minati, yang abang geluti? jelaskan bang dalam bela diri ini semua sama bang tapi memang saya rasa ini dari diri saya bang Dari diri sendiri ya bang. karate itu gimana dia ada dua aliran yang pertama aliran full contact dan non contact saya ini aliran non contact bang itu aliran sport bang nggak membahayakan dan membahayakan diri sendiri bang jadi saya itu memilih karena itu bang Kalau yang selain non kalau full contact itu full contact ya. full contact itu kayak Seperti apa bang? abang bisa lihat di MMA seperti itu bang Oh, bertanding di seperti MMA ya, Iya. Winfred MMA itu ya, yang main dengan tangan kosong dan bertanding juga dengan kaki, tangan, semua main gitu ya bang. Baik itu non contact juga sama bang tapi dia mengumpulkan poin ambil poin juga ya. Berarti ada juga bantingan lah seperti itu ya Iya, bang. ada, Bang. Bantingan, tangkisan dan pukulan seperti itu ya bang. Baik bang, pertanyaan saya yang ketujuh, apa motivasi abang masuk di dalam cabang olahraga karate bang? Motivasi bang. Apa motivasi abang? Kan setiap orang juga memiliki motivasi gitu bang. Jadi apa yang membuat motivasi kita bisa menggeluti cabang olahraga karate gitu? motivasi saya cuma satu bang ingin membantu orang tua dan ingin menjadi tentara Jadi ingin membantu orang tua, membanggakan orang tua bantu dalam- orang tua, membanggakan orang tua dan bisa dalam karate ini bisa saya mencapai itu mencapai cita-cita. Jadi cita-cita itu menjadi seorang TNI tadi ya bang. Baik bang. Amin lah bang. Mudah-mudahan abang bisa menjadi TNI ya bang. Baik bang. Pertanyaan saya yang ke-8 bang. Berapa kali jadwal abang latihan ataupun pada saat abang berlatih, apakah abang ada porsinya gitu? Apakah setiap minggu berapa kali latihan atau bagaimana gitu? Apakah abang mempres latihan itu atau bagaimana? Apakah udah mau dekat pertandingan abang mempres itu latihan atau bagaimana gitu bang?
Iya bang, dalam pandemi ini saya masih latihan sendiri bang. Oh, masih latihan sendiri. Iya. Jadi kalau dulu kami latihan itu seminggu 4 kali bang. Oh, seminggu 4 kali ya bang ya. Kalau ada pertandingan pun misalnya bulan depan ada pertandingan, kami tiga bulan ke belakang udah latihan persiapan bang. Oh, udah latihan persiapan ya bang. Iya, sekarang ya. Agar tidak bang, kecewa nanti saat pertandingan. Iya, berarti adanya proses itu ya bang. Kita membutuhkan proses dalam nggak langsung kita dapat gitu ya, langsung ada proses latihan tahap demi tahap gitu lah ya bang ya. Baik bang, pertanyaan saya selanjutnya bang yang ke-9, bagaimana cara abang pada saat sekarang ini masuk di dalam cabang olahraga karate di dalam masa pandemi saat sekarang ini? Apakah ada teman-teman abang juga sama seperti abang mau melatih? Karena ada juga di dalam masa pandemi saat sekarang ini ada juga teman-teman abang bosan latihan. Di dalam masa pandemi ini dia memanfaatkan waktu untuk bersenang-senang. Dia tidak mau bekerja keras. Jadi itu bagaimana tanggapan abang seperti itu gitu bang? Banyak teman-teman saya yang dari karate juga. Banyak juga yang sudah keluar bang dalam karate. Oh, banyak yang keluar ya? Iya bang, banyak keluar. Di tanggapan saya gini bang, gimana ya bang? Kita udah di setengah perjalanan tapi mundur. Jadi percuma sia-sia Latihan sampai saat ini gitu ya bang. Jadi latihan yang sudah lewat itu kan ibaratkan terbengkalai gitu lah ya bang. Dari setengah perjalanan udah terbuang semua. Baik bang, selanjutnya pertanyaan saya, apakah ada pertandingan cabang olahraga karate sampai saat sekarang ini? Apalagi di dalam masa pandemi saat sekarang ini, apakah pertandingan itu berlangsung atau bagaimana gitu bang? Apakah tidak ada pertandingan atau ada? Ada bang, ada. Karate juga mempunyai, ada yang namanya komite dan ada yang namanya kata bang. Oh, komite dan kata. Yang ya. ada pertandingan itu bang, komite masih belum ada dalam saat ini di Sumatera Utara bang. Kalau yang kata udah ada bang, secara daring. Secara daring di main gitu ya, Main, Bang? betul, kata. Secara kata dan komite. Iya betul. Jadi kalau begitu bang, berarti di dalam masa pandemi ini juga sudah ada lah pertandingan gitu dilakukan gitu ya bang? Sudah ada ya, baik bang. Baik, pertanyaan saya yang selanjutnya, apakah ada latihan cabang olahraga karate di dalam masa pandemi saat sekarang ini gitu bang? Latihan ya bang. Latihannya, apakah ada dari coach, ada dari pelatih? Karena kan kita tahu di dalam masa pandemi saat sekarang ini tidak boleh keluar dari rumah. Kita bekerja dari rumah, jadi itu untuk abang bagaimana gitu bang? Dari coach itu ada bang latihannya. Seminggu itu 4 kali juga bang. 4 kali dalam seminggu latihannya bang. Tapi saya masih belum bang, karena saya masih latihan sendiri-sendiri aja bang. Juga didukung orang tua bang, latihan ada juga nanti bisa nanti ke Medan, latihan sama orang Medan. Makanya sama coach saya masih belum kesana saya latihan bang. Jadi, apakah ada pekerjaan abang selain abang menggeluti cabang olahraga karate? Apakah abang menjadi seorang siswa atau bagaimana gitu? Saya selain cabang olahraga karate, kegiatan gitu. Iya, kegiatan. Yang pertama siswa saya bang, pelajar. Jadi, berarti abang seorang pelajar gitu ya bang? Iya, Seorang pelajar. Dan Iya bang, setiap sore saya juga latihan fisik di sini. di dalam lingkungan ini juga abang selalu latihan fisik juga ya bang, untuk menggali cita-cita yang ingin abang raih gitu lah ya bang. Baik bang, pertanyaan saya selanjutnya bang, apakah ada misi dan visi abang selaku abang calon, ibaratkan calon untuk meraih cita-cita abang tadi gitu? Jadi kan abang ini kan karate, jadi visi dan misi abang pasti ada kan? Jadi apa itu visi dan misi abang? Apakah biar bisa menjadi motivasi juga bagi saya secara pribadi gitu bang? Saya visi saya bang, pertama dalam pertandingan bang. Iya, misi dan visi pada saat bertanding gitu bang. Saya merendah serendah-rendahnya mungkin. Oh, kita harus serendah-rendahnya. Iya, Baik, jangan Bang. sampai meninggi bang, nggak boleh. Oh, berarti kita tidak boleh meninggi. Berarti kita harus merendah, Serendah-rendahnya mungkin. serendah-rendahnya. Yang kedua, disiplin bang. Oh. Tanpa disiplin kita nggak bakal maju di mana pun. Berarti kita harus disiplin ya, disiplin. Baik bang. Selanjutnya bang, Bukan santri bang. sopan. Jadi kita harus sopan juga ya bang. Walaupun kita atlet bang, Kita tidak harus boleh, tahu, betul. kita tidak boleh sombong lah ya Iya, bang. betul, Bang. Kita tidak boleh angkuh. Kita harus bisa menghargai lawan kita gitu ya bang. Pada saat kita bertanding,
Apabila kita menang, kita harus menghargai juga lawan kita. Apabila kita kalah, kita juga harus bersifat kesatria untuk menerima kekalahan kita juga lah ya bang. Dalam pertandingan juga bang, kalau udah menang kita dalam pertandingan, kalau udah keluar udah sama semua. Udah sama semua derajatnya, start lagi juara. Berarti kalau visi abang secara pribadi, visi bang, itu bang, menjadi pribadi sendiri. Menjadi pribadi sendiri, tidak mau menyamakan diri sendiri dengan orang lain. Berarti kita harus tampil beda lah gitu lah ya bang ya. Baik bang, hebat juga bang, misi abang bisa juga menjadi motivasi bagi saya secara pribadi bang. Apakah target abang di dalam cabang olahraga karate tersebut gitu bang? Apa target abang gitu ke depannya? Target sebenarnya, Target dan strategi abang. saya ingin menambah luas pengalaman saya bang. Pengen saya bertanding, walaupun kalah tetap saya kayak semalam bang, saya juga untuk jadi orang panglima bang. Oh panglima ya, Iya, tapi juga ya bang. Iya bang, saya kalah juga di sini, tapi dapat pelajaran saya bang. Mendapatkan pelajaran, berarti kita mendapatkan pengalaman gitu lah ya bang. Karena pengalaman itu tidak bisa dibeli gitu ya bang. Betul bang. Iya betul bang. Gitu bang. Oke bang. Baik bang, pertanyaan saya selanjutnya, di dalam abang berlatih dengan coach, dengan pelatih ataupun dengan simpe, apakah pelatih abang itu membedakan bagaimana itu gerakannya, baik pukulan, tendangan, tangkisan gitu sesuai dengan tahap usia gitu bang? Kan ada juga anak-anak yang berlatih, ada juga yang tahap usia sekian, dia anak-anak yang dari umur 5 tahun ke 10 tahun gitu, dari umur 11 tahun ke 20 tahun, kan pasti ada perbedaan-perbedaannya, kan nggak mungkin pelatihnya menyamakan gitu bang ya. Ada bang, pelatih saya itu ada dua bang. Jadi yang satu khusus kami senior, Ada juga senior dan junior gitu, itu beda kan ya bang? Jadi dua gitu ya bang. Jadi bagaimana bang untuk apanya? Porsi latihannya gitu, Porsi latihannya berbeda-beda lah bang. berbeda-beda. Beda. Jadi dalam bentuk apa gitu porsi latihannya gitu? Misalnya kami ini bang, latihan fisik kami, lari kami 30 menit. Kalau yang senior 10 menit. Oh, jadi yang senior latihan 30 menit dan yang junior 10 menit. Jadi kita tidak boleh menyamakan karena setiap individu, setiap orang pasti fisiknya berbeda-beda gitu, sesuai dengan tahap usianya gitu lah ya bang. Baik bang. Oke lah bang, baik bang, terima kasih ya bang atas wawancaranya bang. Karena abang telah mau saya wawancarai bang. Saya berterima kasih banyak kepada abang karena abang telah mau berbincang-bincang, menggali. Di sini saya menggali informasi juga bang, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu dari apa yang telah saya wawancarai kepada abang. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan saya minta maaf bang, karena saya juga masih dalam tahap belajar bang. Karena di sini juga abang tadi saya temui tadi dalam waktu berlatih tadi, saya jadi nggak enak juga bang, karena ada juga tugas seperti ini bang, mau tidak mau saya harus juga saya kerjakan bang, karena ini juga untuk saya bisa memotivasi diri saya untuk bisa menjadi seorang atlet seperti abang ini juga bang. Terima kasih ya bang. Baik bang, selamat siang bang. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice. Demikianlah hasil pemaparan tugas video wawancara yang telah saya perbuat, yang saya lakukan kepada atlet aktif berprestasi, kepada mantan atlet aktif berprestasi sekaligus pelatih yang saya wawancarai di dalam video tersebut. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan baik tutur kata di dalam video tersebut, saya minta maaf. Semoga video tersebut dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga sportif. Have a chance now, 'cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking